Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa Astain rahimakumullah, dan teman-teman yang mendengarkan siaran atau melihat siaran ini, mari kita lanjutkan masih di surat Ar-Rum. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah mengingatkan kita, salah satu tanda kekuasaannya adalah kilat yang menimbulkan ketakutan sekaligus harapan. Bagaimana Allah menurunkan dari langit air sehingga bumi menjadi hidup. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwa bagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah mendirikan langit dan bumi, lalu serta-merta ketika diseru untuk bangkit, kita semua bangkit dari kubur, keluar dari kubur. Kita lanjutkan di ayat yang ke-26 surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Dan miliknya lah apa saja, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya baginya, semuanya miliknya, dan semuanya tunduk kepadanya. Nah, ini ulasan-ulasan mengenai yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa milik Allah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Kata gantinya man, berarti seluruh makhluk di bumi dan di langit itu adalah milik Allah. Yang beriman atau tak beriman pun milik Allah. Bisa saja Allah membuat seluruh orang beriman, tapi ketetapan Allah sudah terjadi bahwa akan ada orang-orang yang menghuni neraka, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nas. Akan dipenuhi jahanam orang-orang atau manusia dan jin yang mengikuti nafsu dan setan. Sudah ada ketetapan ini. Jadi Nabi pernah bersabda, umatku atau sahabatku, dia sebut itu, nanti di akhirat itu kurang lebih 1:1000 yang mendapatkan kebahagiaan. Artinya 999 lainnya menemui kesulitan atau menemui neraka.
dan seperti sehelai bulu putih di sapi yang hitam, atau dibalik sehelai bulu hitam di sapi yang putih. Jadi sangat sedikit, karena memang keimanan itu memang sesuatu yang diperjuangkan. Banyak orang yang tidak kuat atau tidak sanggup atau tidak mau untuk menuju keimanan. Kalau kita umpamakan orang yang tidak beriman seluruh kulit sapi itu, misalnya sapi putih ini berarti seluruh bulu yang putih itu orang-orang yang ingkar, sementara orang yang iman cuma satu. Berarti perjuangannya memang hebat sekali orang-orang beriman ini. Nah, seluruhnya itu milik Allah. Jadi biar dia beriman atau tidak beriman itu milik Allah. Baik di langit atau di bumi, kullullahu qanitun. Baginya lah, bagi Allah lah semua tunduk. Kok semua tunduk, Pak? Kan orang kafir tidak tunduk pada Allah. Iya, secara keyakinan dia tidak tunduk, tapi secara pengaturan alam ini dia tunduk. Gak bisa dia menahan penyakit tua misalnya, gak bisa. Dan tak bisa dia tidak minum dari minumnya Allah, airnya Allah. Bisa gak dia? Dia tunduk dengan aturan-aturan Allah. Jadi walaupun orang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang tidak yakin akan keluar dari bumi kemudian bertanggung jawab di hadapan Allah, itu pun tetap tunduk sama Allah. Dari kondisi-kondisi yang melingkupinya. Udara yang diberikan Allah kepada kita itu tidak bisa kita tolak. Dan tidak bisa kita mengharapkan lebih, karena ukuran paru-paru kita cukup segitu. Nggak bisa kita minta lebih gitu, kita simpen misalnya. Kalau ayam tuh ada yang namanya tembolok. Makanan ditaruh dulu di sini nih, makanya temboloknya gede. Kita nggak punya tembolok. Unta punya kemampuan menyimpan air, disimpan di bagian-bagian tubuhnya. Makanya dia bisa berjalan seminggu atau 2 minggu Pernah saya baca tuh, seminggu atau 2 minggu tidak minum unta. Itu unta. Dia punya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Disebut tuh sama Allah. Coba kamu perhatiin tuh gimana unta itu diciptakan. Salah satu kendaraan padang pasir yang hebat dari dulu hingga sekarang. Kita kan nggak punya kekuatan untuk menyimpan air kayak gitu. Paling tahan mungkin 2 hari kita tidak minum, 3 hari mungkin tidak minum. Itu berarti manusia seluruhnya tunduk sama Allah dengan aturan Allah. Kalau ada masalah di kerongkongan kita ataupun paru-paru kita butuh oksigen, tambahan oksigen, dan itu mahal. Betapa kita lemah. Makanya orang kafir itu, orang-orang yang ingkar itu, mestinya melihat tanda-tanda Allah di tubuh kita, bahkan dalam ngantuknya kita. Kayak sekarang ini mungkin berasa banget ini ngantuk. Habis subuh tuh enaknya narik selimut, apalagi semalam hujan, mantap sekali tuh. Pak Arfan tahu aja ini penelitian apa pengalaman. Kadang penelitian, kadang pengalaman. Sama manusia itu ujiannya begitu. Sama, saya juga begitu. Jadi di ngantuk saja, di tidur saja Allah sebutkan di situ. Dalam naum kita, dalam tidur kita, itu ada tanda kekuasaan Allah.
Jadi semua tunduk pada aturannya Allah, termasuk orang yang ingkar. Ya. Nggak bisa itu Fir'aun misalnya dengan kekuatan kehebatannya dia, ya, kemudian menolak tidak bisa menolak air laut yang masuk ke kerongkongan, yang nggak bisa. Ketetapan Allah sudah terjadi di situ, dan dia menjadi simbol orang yang mungkin di neraka itu bagian dari pemimpin-pemimpin yang memasukkan orang-orang ke neraka. Fir'aun, begitupun Qarun, Haman begitu juga, sama. Abu Jahal, Abu Lahab sama. Dia tidak bisa meninggalkan atau dia tidak bisa menambah 1 detik pun kematian. Ya, waktu kematian itu nggak bisa ditambah. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dia nggak bisa mengakhirkan, nggak bisa mendahulukan. Ya. Jadi dalam aturannya Allah, mereka tunduk pada aturannya Allah. Dan nggak cuma manusia, seluruh makhluk, hewan, tanaman, batu, gunung, udara, air, tunduk. Nggak pernah itu ada air sungai itu ngebalelo itu, ya kan, belet. Dari dulu saya jalan dari gunung ke laut, sekali-kali dong saya jalan dari laut ke gunung gitu. Jadi dari muara naik semua ke atas gunung, nggak pernah terjadi. Ya, satu-satunya yang mungkin terjadi adalah gelombang pasang. Ya. Naik air laut ke atas, sudah selesai. Setelah itu dia kembali lagi. Ya, itu pun ada hikmah-hikmah Allah di situ. Akhirnya ada garam gitu bisa, ya. Gara-gara air laut naik ke atas, dibikin kolam-kolam, air laut turun, ditutup dia, lalu menguap, ya, air menguap ke atas sehingga timbul kristal garam. Coba banyak. Ketika timbul kristal garam, kita bisa memanfaatkan garam, ya. Salah satu penyedap yang paling utama, ya. Nggak cuma itu, ketika naik ke atas mungkin ada menghidupkan banyak hewan dan tanaman, ada yang bertelur dan sebagainya. Jadi banyak hikmahnya itu ketika air pasang, dan itu ada hubungannya dengan bulan, ya. Karena ada gravitasi dari bulan, ya. Daya tarik bulan sehingga air laut naik ke satu tempat. Di Indonesia itu banyak yang terpengaruh oleh gelombang pasang air laut ini, ya. Makanya ada daerah pasang surut, terpengaruh oleh air laut yang naik ataupun air sungai, ya, karena pengaruh laut juga. Kalau di Jawa, Pulau Jawa itu jarang, ya. Saya belum pernah melihat tuh pengaruh. Tapi di Semarang kalau nggak salah ada rob itu juga pengaruh dari air laut yang pasang. Jadi seluruh manusia, seluruh hewan, seluruh makhluk itu tunduk pada Allah dengan aturan-aturan Allah. Ya. Bumi berjalan demikian, ya, berputar terus, seolah-olah kita ngelihat bumi diam ini, tapi ternyata berputar. Kalau bumi diam selama 12 jam misalnya ditambah, ya, misalnya diam aja terus-terusan itu, wah panas sekali tuh. Ya. Ada contoh gampang ini. Kalau kita ngangkat panci, ya, angkat panci setelah memanaskan air gitu, ya. Setelah memanaskan air kita ngangkat panci nih, ya. Masih dalam suasana panas, jangan terlalu habis panas langsung diangkat, nggak pakai kain, ya. Tapi bisa juga setelah sekian lama masih panas tapi pakai kain. Tapi yang dilakukan kita adalah jari-jari kita itu diangkat, dipegang, diangkat begitu, jadi dipegang begini, tet gitu. Panasnya jadi berulang, kadang enggak, kadang ada. Ya, itu bisa itu terjadi begitu. Ya.
Kembali lagi ke ayat bahwa seluruh manusia baik di bumi dan di langit itu tunduk kepada Allah. Salah satu ayat sajadah juga begitu. Ya, ada ayat sajadah ya, yang pada saat dia turun itu seluruhnya sujud. Ya, kaum musliminnya sujud, bahkan orang-orang kafir Quraisy itu sujud gitu. Bingung juga mereka, tahu-tahu sujud. Ya. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-27. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang memulai penciptaan lalu mengulanginya kembali, dan itu mudah baginya. Dan bagi dia perumpamaan atau sifat-sifat yang tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini ayat ini menyampaikan kepada kita pernyataan bahwa Allah yang memulai penciptaan, lalu Allah yang mengulanginya lagi. Ya. Allah memulai, Allah mengulanginya lagi. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan di beberapa ayat. Ya, salah satunya di surat ini juga disampaikan sebelumnya. Allah yang memulai penciptaan, Allah yang mengulangi lagi. Tapi ada potongan ayat yang menguatkan hal dua jenis ini, penciptaan dan pengulangan. Apa potongan ayat ini? Wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan itu mudah bagi dia, bagi Allah. Penciptaan itu mudah bagi Allah. Pengulangannya maaf. Ya. Sebenarnya cukup dua kalimat tadi itu cukup gitu. Allah memulai, Allah mengulanginya. Tapi Allah berbicara terhadap orang dengan kadar pemikiran seperti ini. Kenapa? Kalau sudah dimulai atau sudah mencipta, pasti lebih mudah mengulanginya, benar kan? Kita membuat sesuatu. Ini bahasa saya ya. Kita membuat sesuatu, entah membuat apa, masak misalnya yang gampang. Kalau kita sudah membuat satu masakan, kita mengulanginya lebih mudah kan? Ya. Nah, mestinya begitulah manusia memandang diri dia ini. Pasti gampang diulangi lagi penciptaannya. Kita aja sudah wujud sekarang. Ya. Kita wujud nih sekarang nih ada. Berarti gampang saja nanti Allah mengadakan kita kembali gitu maksudnya. Kita kan wujud sekarang ada. Kenapa kita tidak percaya bahwa Allah akan mewujudkan kita lagi setelah meninggal? Padahal mengulanginya lebih mudah. Ya, apa yang sulit kita buat? Misalnya kita buat mesin tertentu, mesin hebat, canggih ya. Keren ini mesin ini. Atau gampangnya robot lah misalnya ya. Apa aja bisa disediakan oleh robot itu. Suruh nyari makan, diambil makanan kan. Suruh ke warung, kalau dia datang ke warung dibeli ya. Canggih. Ketika robot itu terjadi, kita yakin kan ada robot itu. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang menciptakan robot itu tidak mampu untuk menciptakan kembali? Ya. Pikiran normal manusia pasti menyatakan pasti dia mampu lah. Gitu. Ya. Ini terbukti nih, kayak kita naikin air itu. Tadinya mungkin berpikir orang kayaknya nggak mungkin naikin air ke atas itu pakai apa. Sekarang bisa terjadi. Mengulangi lagi gak? Iya tuh di sebelah di Kampung Aspak. Mengulangi lagi gak? Itu
di lebak gunung, mengulangi lagi nggak? Itu di benteng. Ya. Jadi lebih mudah karena sudah pernah kan gitu. Nah kita sekarang sudah wujud nih, sekarang wujud kita di dunia ini sekarang. Gampang nggak Allah nanti menciptakannya lagi? Gampang. Ya itu potongan ayat itu menguatkan. Jadi orang yang pernah mencipta sesuatu, dia akan mudah mengulangi penciptaan itu. Ya. Jadi jangan aneh, nggak mungkin kalau kita udah jadi tulang belulang, udah remuk dengan tanah, lalu kita dihidupkan lagi, nggak mungkin itu. Ya. Keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada hari kiamat, keimanan pada hari pembalasan, keimanan pada hari penghakiman, ya, hari hisab, itu bagian dari keimanan seorang muslim. Kalau dia tidak iman hal tersebut, dia akan melakukan hal yang nggak benar. Ya. Itulah yang terjadi ketika kata Nabi, kalau muslim berzina itu berarti tidak ada imannya. Muslim mencuri tidak ada imannya. Muslim merampok tidak ada imannya. Udah kepikir muslim merokok gimana? Tetap ada iman. Cuma sayanglah duitnya, mendingan buat Palestina tuh ya, orang yang membutuhkan ya. Udah kebiasaan Pak, gimana? Kebiasaan apa yang tidak bisa hilang? Coba, kebiasaan apa yang tidak bisa hilang? Kebiasaan mabok, minum dan sebagainya. Kaum Quraisy pada saat itu kayak ngeteh, mabok dan minum tuh kayak ngeteh, kayak kita sekarang ngeteh, hilang. Ya. Kalau orang mau 99 orang dia bunuh, kalau dia mau taubat bisa. Syaratnya mau aja niat. Almarhum ayah saya tuh pernah bilang, apa sih ya? Kenapa ayah bisa berhenti merokok itu? Kata ayah almarhum itu, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya insya Allah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekarang akhirat berarti ya, dunianya sudah. Kalau dia mau, dia niat, dia bisa. Itu kata ayah saya almarhum. Jadi kebiasaan apa yang tidak bisa kita hilangkan? Bisa. Dulu ya di kaum Quraisy itu muka merah, muka hitam, muka legam, muka sedih, muka ruwet, muka galau ketika tahu anaknya perempuan. Ya. Ketika tahu anaknya perempuan, mukanya galau, sedih, malu. Ya. Sebagian malah membunuhnya atau menanggung malu selama dia hidup. Seumur hidup dia malu karena punya anak perempuan. Ya. Coba kita lihat pemikiran apa yang sejelek itu. Ya. Punya anak perempuan malu, bahkan sebagian ada yang dibunuh. Ya, manusia dicabut kenormalan, kewarasan otaknya. Siapa yang minta? Siapa yang bisa mesen anak gitu? Ya. Siapa yang bisa mesan anak? Kita mengharapkan anak laki terus, atau kita mengharapkan anak perempuan, belum tentu bisa dapat. Karena Allah yang memberikan rizki kita. Lalu ketika dibeli rizki berjenis kelamin yang berbeda, muka kita gelap, marah gitu, sebal. Yang kasihan kan ibunya. Apa salah saya? Ya, saya mengandung 9 bulan. Emang saya bisa ngerubah kelamin anak saya? Nggak bisa. Ya. Mukanya, wah. Ya itulah salah satu contoh bahwa manusia ini tidak punya hak apapun dalam penciptaan. Kemarin kita sudah sampaikan, bahasa aja bisa beda-beda. Nggak cuma bahasa, kulit kita nih, jenis kuping ini, kuping juga berbeda-beda loh. Bahkan ada orang yang kupingnya bisa digerakkan gitu.
Saya nggak ngerti itu gimana tuh. Kupingnya bisa digerakkan. Ya. Kulit, rambut, tinggi badan itu udah dicetak sama Allah. Makanya jangan sampai kita menghina orang, menyebutkan fisik, ya. Naudzubillah min dzalik. Kan nggak pernah mesen gitu itu. Ya, jadi kita sama orang Barat itu yang kulitnya putih, ya, atau orang Negro, Afrika, Papua dan sebagainya yang kulitnya lebih gelap, sama di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya siapa yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, bukan kulitnya, bukan jenis darahnya, bukan lisannya, bukan bahasanya, bukan kampung dia dilahirkan, bukan, tapi takwa kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya kan orang sini, saya kan suku ini, saya kan kampung ini, bapak saya, kita yang penting itu, bukan bapak kita, bukan keturunan siapa, bukan, ya. Tapi takwa kita yang berperan. Ya. Kembali lagi kepada ayat, ada satu hadis Nabi, ya. Waktu itu Nabi pernah menyatakan bagaimana terjadi laki-laki dan perempuan. Ini ya tadi, ya. Tadi kan kita sampaikan ada orang yang tidak suka kalau mendapatkan anak perempuan, ya. Padahal anak perempuan itu adalah ciptaan Allah juga. Kata Nabi, kenapa terjadi anak perempuan? Itu karena, ya saya sebut juga ini, sperma perempuan atau cairan dari perempuan itu lebih dulu dibanding yang laki-laki, ya. Kalau orang yang sudah menikah mungkin kebayang, ya. Ketika jadi anak laki, sperma laki-laki mendahului cairan perempuan, maka jadi anak laki. Tapi ini kan baru disampaikan oleh Nabi, kita kan nggak tahu tuh, ya, kejadiannya seperti apa, ya. Ya. Bahasa Nabi ini bahwa terjadi pertemuan antara ada dua cairan di situ, dan kehendak Allah berperan di situ. Kan kita nggak pernah tahu cairan kita seperti apa, ya, di rahim istri kita misalnya, ya. Terjadi seperti apa, ya. Kemudian bagaimana dia, ini mohon maaf nih saya sebutin ini karena di Al-Quran dan hadis memang disebutkan tidak malu untuk menyampaikan kebenaran, ya. Ali bin Abu Thalib, ya, pernah bertanya tentang satu hal, yaitu cairan yang keluar dari laki-laki. Itu ada 3 tuh, kita harus tahu tuh, ya. Ada 3 cairan yang keluar dari laki-laki. Dia bilang sama temennya, kasih tahu dong sama Nabi, nanya sama Nabi, kalau cairan ini gimana gitu, ya, disebutin. Karena saya malu, saya kan mantu dia gitu. Jadi kaum muslimin pada saat itu nggak ragu-ragu menanyakan hal-hal yang detail supaya tahu kita hukumnya seperti apa. Bahkan Nabi mempunyai kelas sendiri, kelas perempuan, ya. Kelas perempuan. Saya dulu waktu ngajar tuh, kalau saya cerita mengenai reproduksi, itu anak laki saya suruh keluar. Kamu ke perpustakaan, saya kasih tugas. Ketika itu anak perempuan waktu itu, karena saya sebetulnya kurang pas ya mengajar anak perempuan, karena yang lebih tahu sebenarnya perempuan. Tapi kondisi memaksa kita pada saat itu untuk tetap mengajarkan kepada anak perempuan. Dan ketika kita mengajarkan kepada anak perempuan, ya, kita menganggap mereka adalah anak kita, ya. Waktu itu saya masih bujang.
itu pun keluar pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang nggak kita duga. Ya, anak-anak ini mengetahui mungkin dari temennya dari mana gitu. Ya, kita sampaikan itu baik-baik. Kalau perlu kita berikan gambaran, ya, gambaran bagaimana rahim wanita, kemudian dari ada sperma dari laki-laki. Ya. Nah ini harus dijaga, jangan sampai kita mencoblos sebelum waktunya, ya. Itu kata Ustadz Abdul Somad, mencoblos sebelum waktunya. Jangan sampai seperti itu. Dan itu dikabarkan, mestinya dikabarkan tuh dalam usia yang masih dini itu. Kalau anak perempuan itu kelas 5 aja udah ada yang haid, ya. Begitupun ketika anak laki, anak perempuan saya suruh pergi. Pertanyaannya lebih banyak lagi, anak laki lebih agresif kan ya. Pertanyaannya banyak. Ya. Biasanya saya pisah tuh kalau pelajaran IPA, karena saya ngajar IPA. Jadi pisah antara laki-laki dan perempuan, khusus di ketika cerita-cerita tentang hormon, ya. Pak, hormon apa tuh Pak hormon? Ada hormon, ada reproduksi. Ya. Hormon itu apa? Salah satunya itu ada apa? Ciri-ciri orang yang sudah balik. Nah itu ada tuh sebenarnya, makanya itu disampaikan itu. Ya. Bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Kita lanjut lagi. Walahul masalul a'la fis samawati wal ard. Ya. Dan baginya lah perumpamaan atau sifat-sifat yang tinggi di langit dan di bumi. Sifat-sifat yang tinggi, maha tinggi Allah. Ya. Dia bisa menciptakan, dia bisa mengatur, ya. Ya. Dia bisa memberi makan, memberi rizki. Miliaran orang diberi rizki oleh Allah. Bukan cuma orang, hewan pun diberi rizki oleh Allah, sehingga terjadilah kehidupan ini. Ya, di sini tidak terjadi hewan-hewan yang besar-besar misalnya, ya, yang memakan semua hewan, sehingga tidak ada tersisa buat manusia. Tidak terjadi. Kalau di film kan begitu ya. Akan datang satu orang, satu makhluk ataupun satu negeri yang menyerang seluruhnya sampai habis mati semua. Nggak ada itu film doang. Ya. Oh, Genghis Khan atau Hulagu Khan. Genghis Khan kalau nggak salah punya anak ya, Hulagu Khan atau cucu itu, menghabiskan seluruh Baghdad. Tetap ada orang yang hadir di situ, bahkan sebagian masuk Islam. Cuma di Muslim itu, cuma di Islam itu penjajah bisa masuk agama penjajah yang dijajahi. Itu di waktu Hulagu Khan. Itu juga waktu pembumi hangus San Baghdad dan sekelilingnya waktu itu. Ya, buku-buku dibakar semuanya. Tengkorak manusia ada di mana-mana lah, kira-kira gitu. Dengan izin Allah mereka bahkan masuk Islam. Ya. Melihat negeri yang dia jajah berbeda mungkin dengan negeri-negeri lain. Dan tapi udah terjadi pembantaian. Kembali lagi bahwa Allah lah yang maha tinggi. Ya. Baik di langit dan di bumi, nggak ada kecuali Allah. Ketika orang menyembah matahari itu dalam kekuasaannya Allah. Ya. Karena ada orang yang menyembah matahari, menyembah api. Ya. Karena kekuatannya api dianggap sebagai Tuhan. Padahal api itu nggak bisa terjadi kalau nggak kita pencet korek cekek gitu ya. Ada korek gas yang gampang cetek atau pakai korek yang pakai kayu atau yang digosok-gosok. Nggak terjadi kecuali kita yang melakukan, atau sedikit sekali alam yang melakukan. Contohnya kena petir ya, kebakar lah misalnya. Itu dia sembah. Jadi memang dari sisi pemikirannya lemah manusia pada saat itu. Lemah dalam mencari makna kehidupan.
Ya. Makanya Nabi Ibrahim itu ya disebut sebagai bapak akidah ya. Dia melihat bintang ya. Wah, ini Tuhan saya nih. Terbenam bintangnya. Falamma afala. Dia terbenam. Saya nggak mau. Ngelihat bulan, ini ada bulan. Terbenam juga. Saya nggak mau menyembah yang terbenam, yang hilang. Melihat matahari, ada akbar lebih besar ini. Wah, ini Tuhan saya. Terbenam juga. Udah, ini wajah tuh wajhiya lillazi fatar samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada yang menguasai, yang mengatur langit dan bumi. Jadi ketika kita baca doa iftitah ya, ada yang membaca doa iftitah itu ya, ada juga yang Allahumma ba'id bain. Jangan pusing tuh gara-gara doa iftitah nggak mau makmum ya. Ada gitu. Saya nggak mau, dia nggak ada bacaan iftitah, saya nggak mau ke pengajian ini. Iftitahnya beda. Saya nggak mau ngajak anak saya ke pengajian A ini karena dia nggak ada Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah katsiro, nggak ada dia. Adanya Allahumma ba'id baini ya, jangan, semuanya juga ada dasarnya. Ya. Yang penting dia tidak mengajarkan, salah satunya dia tidak mengajarkan sholat subuh jadi 3 misalnya kan. Atau dia menyebutkan akidah yang nggak benar ya, ada nabi setelah Nabi Muhammad, nah itu udah nggak benar itu dari sisi akidah itu. Allah itu bisa misalnya mengabulkan doa kita kalau doanya disebutkan dulu ke saya misalnya kan, nah itu syirik, itu nggak bisa. Kalau itu benar ya, jangan masuknya lagi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah lah yang maha perkasa serta maha bijaksana ya. Jadi kita ini berada dalam aturannya Allah, nggak bisa ya. Contoh, kalau kita kena luka di tangan ya, luka kita di tangan ini, kalau bisa ketika tiduran itu di atas tangannya ini, lagi tiduran tuh tetap di atas ya. Pertanyaannya kenapa tetap di atas? Supaya tidak terlalu kuat turunnya keluarnya darah kalau di bawah jantung, di sini nih, di bawah jantung ya. Kalau kita menjuntaikan tangan ini ya ke bawah kasur misalnya ya, sementara jantung di atas, itu cepet banyak keluar darahnya. Kenapa? Ada gravitasi di situ, ada daya tarik bumi yang bisa narik. Ya, makanya kita nggak bisa keluar dari sunatullah. Allah maha bijaksana. Ya. Kata siapa ya? Abang saya ya, kalau nggak salah Kak Armin ataupun Kak Mono waktu itu, yang menceritakan bahwa dia kan pengurus jenazah ya. Kalau orang kelamaan meninggal ya, kelamaan meninggal itu bagian bawahnya lebih hitam. Ini kelamaan nih meninggal, kemudian belum diurus dan sebagainya. Itu bagian bawah punggungnya itu lebih hitam. Bagian bawah punggung nih, kalau kita telentang begini kan, bagian bawahnya lebih hitam. Apaan itu bagian bawahnya kenapa lebih hitam? Darahnya yang turun ke situ. Kalau kita masak ayam pun begitu. Coba perhatikan ketika masak ayam. Pak Arpan ngomongin masak. Kadang-kadang kalau kita masak kan kita perhatiin ya. Kalau ayam tuh gak dibalik-balik, ketika lagi masak gak dibalik-balik nih, itu bagian tertentu itu jadi menghitam. Apaan itu? Itu darah. Darah itu terkumpul, makanya dibalik-balik sehingga dia goyang ke sana goyang ke sini, kira-kira gitu darahnya. Kalau enggak dibiarin aja begitu, darah itu ngumpul. Ya. Itu bagian dari sunatullah juga itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.